memenuhi panggilan suci, melaksanakan rangkaian daripada ibadah Jumat. Untuk saat ini khatib sebagai penyampai dan jamaah sebagai mustami'. Hal ini tak akan pernah terjadi tanpa Allah memilih kita semua menjadi tamu-tamu undangannya di masjid ini, khususnya di Masjid Darul Hijrah. Alhamdulillah, kita bersyukur saya memuji Allah karena di tengah kita yang banyak sekali melakukan segala macam kemaksiatan, berangkat dari kejahilan atau kebodohan kita, namun masihlah berkenan Tuhan untuk memanggil kita semua, mengundang kita semua datang ke rumahnya yang suci dan mulia ini. Kita dapat mengenal segala macam ajaran Islam, mengimani dan mengilmui ajaran Islam ini, karena memang diutus kepada kita semua, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Rasul yang Allah agungkan. Beliau adalah Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang begitu berjasa menyampaikan ajaran Islam pada kita, menyajikan ajaran yang syarat akan iman dan ilmu pengetahuan, menyajikan ajaran yang tadinya awalnya bercerai-berai, tak pernah menjadi dipersatukan dalam tali agama Allah. Awalnya dalam kebodohan disebut jahiliyah, menjadi orang-orang yang berada dalam ulul ilmi atau juga ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berwawasan luas. Kita dijadikan juga orang yang bastatan fil ilmi, jadikan kita ini kuat akan keilmuan kita. Itu pun apabila kita betul-betul mendalami Islam dengan sebaik-baiknya. Atas jasa beliau ini patutlah kita bersyukur kepadanya seraya menyajikan salawat salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan ibadah Allah, di masa akhir zaman ini salah satu ciri daripada kiamat sudah dekat adalah berangsur-angsur ilmu dicabut. Di antara dicabutnya ilmu itu, salah satu cirinya adalah dengan banyaknya orang-orang, mudah-mudahan tidak termasuk kita, banyaknya orang-orang yang bermalas-malasan dengan talabul ilmu. Dampak dari bermalas-malasan itu, banyak orang yang merasa dirinya sudah cukup, hingga dalam Al-Quran ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat amma manisam. Banyak orang dalam hidupnya ini selalu merasa serba cukup, bukan dengan urusan dunia. Kalau segala cukup dalam urusan dunia itu bagus, ya artinya tidak akan rakus lagi sama dunia. Tapi yang ada yang kejadian malah sama dunia makin rakus setelah apa yang bersifat duniawi itu dia dapat, kembali dia membangkang lagi pada aturan Allah. Dia akan senantiasa merasa kurang kalau dunianya kurang. Ketika uangnya kurang, ketika mungkin belum punya kendaraan yang bagus, belum punya rumah yang mewah, hidup rasanya kurang dan kurang. Setelah dapat, dia berjalan di muka bumi dengan petantang dengan sombongnya. Dia tumbuhkan sifat bakhil dalam dirinya, dia enggan untuk berbagi pada sesama. Tapi anehnya, saya yang beri saya untuk urusan agama, untuk urusan keislaman ini, menambah ilmu keislaman, dia merasa sudah cukup dengan apa yang ada. Pernah di satu kelompok khatib menemukan ada pernyataan bahwa kita masing-masing punya guru semuanya. Sudah cukuplah apa yang kita dapat. Masing-masing kita punya guru. Dan itulah landasan kita. Biasanya orang yang berpendapat seperti tadi adalah orang-orang yang memang dia enggan untuk menerima hiburan yang lain.
Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berfatwa bahwa menasihati kita semua dengan kata-katanya yang begitu indah. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Siapapun di antara kita hendaknya kalau dapat sesuatu yang baik, maka jangan peduli dengan dari mana sumbernya kebaikan itu. Mungkin hanya dari seorang buta atau netra seperti saya ini sebagai khatib, ada kebaikan yang didapat. Jamaah sudah tidak peduli lagi dengan keadaan khatib saat ini. Yang penting saja kebaikan, itulah yang dipandang. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikannya adalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, tapi kalau benar, kita jangan gengsi untuk menerimanya. Kebanyakan dari kita rata-rata menerima sebuah ilmu ketika kita mendapatkan tausiah, mendapatkan ceramah, mendapatkan mungkin ya seperti khutbah saat ini. Karena kita sudah merasa bagai gelas yang sudah terisi, walaupun isinya baru sedikit mungkin, tapi kita sudah merasa penuh, sehingga enggan menerima tambahan air dari ceret atau teko yang lain. Ibarat kata begitu. Kita baru punya ilmu sedikit, memang ilmu kita selalu sedikit, bahwa utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja, begitulah firman Tuhan. Sedikit ilmu kita ya. Tidak seberapa, bahkan malaikat yang begitu taat kepada Tuhan, malaikat yang begitu menghamba kepada Allah, dicurahkan akal. Mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tidak punya pengetahuan apapun kecuali hanya apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu malaikat apatah lagi kita. Walaupun kita digelari walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam, lebih mulia dari makhluk yang lain, itu ketika memang kita menjunjung tinggi iman dan ilmu pengetahuan. Maka Tuhan menjanjikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi hanya akan diangkat derajat orang-orang di sisi Allah. Diangkat oleh Allah derajatnya itu ketika dia berusaha memperdalam, menguatkan iman dan menambah ilmu pengetahuan. Sekarang majelis taklim bertebaran di mana-mana. Cuma yang terjadi praktek di lapangan adalah majelis amal. Bukan tidak bagus amal-amalnya itu, bagus amalnya. Cuma rata-rata orang hanya puas sampai di situ saja, mendengarkan tausiah, mendengarkan tambahan ilmu. Yang lain itu kalau berat sedikit sulit didapat, sulit dikehendakinya. Berat sudahlah, tidak usahlah. Sudah kita yang seperti ini saja, apa yang kita mudah lakukanlah dengan alasan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuanmu, sekemampuanmu saja. Maksudnya bukan berarti kita mampunya melakukan hal yang seperti ini lalu puas sampai di situ, bukan begitu. Tapi yang dimaksud dengan sekemampuan itu adalah kemampuan yang semaksimal mungkin. Mungkin sekarang ini kita belum banyak yang memang betul-betul menguatkan talabul ilmi. Besok-besok kuatkan dalam hati kita untuk talabul ilmi. Jangan sampai kita berkata, sudahlah, kami tak mampu talabul ilmi. Sementara ini aja dulu yang dapat kami laksanakan. Lumayanlah bisa sholat segala, ngaji dikit-dikit. Kalau cuma sampai di situ, kapan kita ada kemajuan? Tidak ada kebaikannya kalau ilmu cuma sampai mandek di situ saja. Itu ada jamaah dalam. Tidak ada kemajuan sama sekali. Sedangkan ukuran kebaikan seseorang, kalau tadi fadilah talabul ilmi itu dan menguatkan iman, itu diangkat derajat. Kemudian fadilahnya juga dari punya iman dan ilmu pengetahuan itu adalah tanda bahwa orang ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Semua orang kan perlu kebaikan. Kebaikan yang manusia kasih tak seberapa bila dibandingkan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan pahala baca Quran 1 huruf itu membuahkan 10 poin kebajikan.
Tidak bisa dibayangkan 10 poin kebajikan itu sebagaimana besarnya. Dahsyat sekali. Tidak boleh kita samakan 10 poin kebajikan itu dengan 10 jari kita. Seolah-olah jumlahnya sama. Pisang di dunia sama dengan pisang surga. Tak mungkin. Tidak akan mungkin pernah terjadi. Itu serupa tapi tak sama. Untuk apa kita masuk datang ke dalam surga, menghuni surga? Kalau apa yang di surga ini sudah ada di dunia. Nama saja boleh sama, sekedar untuk menguatkan atau mungkin memberikan gambaran, tapi bentuknya jelas jauh beda. Ini pun juga sama kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu ada kebaikan dalam dirinya, ada kebaikan cirinya itu, maka dia akan difaqihkan sama agama, dipahamkan sama agama. Bahkan dia dapat menjelaskannya lagi kepada orang lain setelah dia amalkan sendiri. Dipahamkan pada agama itu ada kebaikan. Bukan orang yang dicurahi kebaikan itu adalah orang yang mungkin mobilnya mewah banyak, hartanya juga melimpah, rumahnya pun mewah, perabotannya lux. Bukan itu ukuran utamanya. Tapi ketika dia dikehendaki kebaikan oleh Allah itu, derajat yang ditinggikan oleh Allah itu ketika dia difahamkan pada ilmu agama, pada ajaran Islam ini. Dan alhamdulillah tadi ketika terdengar di Masjid Al-Hijrah ini ada kebaikan, masih ada selain Jumatan, ternyata masih ada thalabul ilmi. Karena tantangan kehidupan masyarakat kala itu di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, sehingga disebut masyarakat Madani, ketika kehidupan atau pendidikan masjid itu diutamakan, dioptimalkan, bukan memperbaiki fisik bangunannya yang paling utama. Kalau dulu itu bukan berlomba-lomba menduduki jabatan ketua masjid atau juga mungkin DKM yang lain, pengurus yang lain. Tapi yang paling utama itu adalah membangun tatanan masyarakat yang betul-betul taat pada Allah, yang syarat dengan iman dan ilmu pengetahuan, sehingga masyarakatnya lebih maju. Ketika perang menang, menaklukkan kota Makkah dapat. Itu kenapa? Karena yang maksud dikehendaki kebaikan oleh Allah dengan iman dan ilmu pengetahuan tadi. Oleh karenanya para jemaah, miris ya kalau ada masjid yang masih pasrah dengan keadaan yang penting Jumatan saja sudah jadilah cukup. Sudah ada infaknya sekian sudah ada. Tapi ada masjid lain yang ternyata ustaznya tidak diperhatikan sampai berhenti ustaz itu dalam mengajar. Kalau seorang ustaz sudah berhenti mengajar hanya karena dia tidak diperhatikan kesejahteraannya, ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah tidak berkah lagi, minimal dicabut keberkahan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minkum wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liwalidayna wal mu'allimina wal mu'allimat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ya qala innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qala ya hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pada khutbah yang kedua ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam senantiasa kepada Rasulullah SAW, keluarga sahabat, ridho Allah, tabi'in para ulama, guru kita warasatul anbiya wal mursalin. Sampai kepada keseluruhan besar di neraka. Para jemaah,
sedikit kesimpulan dari apa yang Khatib sampaikan pada kali ini. Dunia sudah di akhir zaman, mungkin kiamat sudah dekat, tapi berjuanglah kita agar kita betul-betul berusaha tidak mengalaminya, tidak mengalami masa-masa sulit di akhir zaman. Ketika kiamat sudah betul-betul dekat dan masa-masa sulit itu kalau sudah tiba, artinya memang ditetapkanlah orang-orang tersebut yang mengalaminya akan menjadi orang-orang yang tertimpa oleh azab kiamat yang sangat hujana dan dahsyat. Oleh karenanya, mari kita berjuang untuk menambah ilmu pengetahuan, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Supaya apa? Supaya kita sampai wafat nanti jelas tidak mengalami kiamat kubra, dan kita semua malah kita betul-betul berharap agar kita dapat mengalami masa kejayaan Islam dan kita memang berada di garda terdepan sebagai salah satu pejuangnya. Kita di antara mujahid tersebut. Masa Islam itu akan segera datang. Tapi datangnya bukan kepada orang yang suka berleha-leha. Datangnya kepada orang-orang yang bekerja keras, yang bekerja cerdas untuk li'ila'i kalimatillah, demi tingginya kalimat Allah di muka bumi. Berusahalah kita, berjuanglah kita sampai tidak penghabisan. Berjuanglah kita di garda terdepan demi Islam wal muslimin, demi kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Berjuanglah kita supaya nilai-nilai Islam itu betul diterapkan khususnya di negara kita, umumnya dunia. Berjuanglah kita agar bangsa kita dan dunia pada umumnya menjadi generasi yang cerdas sehingga betul-betul dapat mempersiapkan kehidupan masa depan, kehidupan akhirat yang kekal abadi dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.